alaikum. Itu pertanyaan. Apakah ndak ada dahulu ketika berada di dunia ayat-ayatku ko dibacakan atas kamu sekalian? Itu pertanyaan Allah kepada orang-orang yang ringan timbangan amalnya, kemudian dimasukkannya ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tabalik pula. Nah, seketika itu kita ditanya oleh Allah, alam takun ayati tutsla alaikum. Kalau dalam bahasa bebasnya, dahulu apakah ndak pernah ada tadanga orang membacakan ayat-ayatku? Atau dahulu ndak pernah engkau membaca ayat-ayatku? Itu Bapak dan Ibu. Nah, dan kini kitalah sama-sama mendengar, baik dengan bacaan kita sendiri, baik melalui pengajian-pengajian, baik melalui radio, TV, media sosial dan lain sebagainya. Banyak itu ayat-ayat Allah itu dibacakan tentang apapun itu. Dan besok kita akan ditanya oleh Allah, seandainya kita diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka jahanam, apakah dahulu tidak pernah ayat-ayatku dibacakan atau kamu? Jadi dalam ayatku itu dibacakan, bukan kita membaca. Biasanya kalau kita membaca itu hanya sepintih lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, hanya sekedar membaca. Jarang kita sampai memaknai ayat-ayat tersebut. Jarang sampai kepada kita mentadabburi ayat-ayatnya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Makanya dalam ayat itu bahasanya tutsla alaikum, dibacakan. Kalaulah dibacakan dalam bahasa awaknya, bahasa kasarnya disumbean atau bahasa kasarnya gitu. Apakah dahulu ketika berada di atas dunia, nah, tidak ada orang-orang, mohon maaf kalau dalam bahasa kasar, yang menyumbean ke dalam telinga kamu? Itu kalau dalam bahasa kasarnya gitu. Dibacakan. Apakah dahulu tidak pernah ada orang yang bacakan? Dibacakan tari. Sehingganya di ujung ayat di situ disampaikan, fakuntum biha tukadzibun. Artinya apa? Lah sambuh dahulu orang-orang membacakan, lah acok kita membaca sendiri. Tapi ba'a tukadzibun, kita mendustakan, ndak wa iyo kan ayatnya doh. Nah, seandainya kita mencoba mencari di dalam surah Al-A'raf itu, surah Al-A'raf ayat yang pertama, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ayat yang kedua, kitabun unzila ilaika, kitabun satu kitab, unzila yanglah diturunkan kitab itu, ilaika kepada engkau, fala yakun, maka janganlah sekali-kali jangan ada, fi sadrika, di dalam dada engkau itu apa yang ada, harajun, kesempitan, minhu, darinya kitab. Yang gunanya kitab itu untuk apa? Litunzira bihi, supaya bahwa akan menjadi peringatan kitab tadi dengan kitab tadi, wa zikra lil mu'minin,
dan menjadi ingatan pangana maingi-ingi lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, di situ dengan kitab, dengan ayat-ayat yang lah dahulu dibacakan oleh orang lain kepada kita dustakan. Sebabnya apa? Karena ada ayat-ayat itu yang tidak bisa kita terima. Jo akal pikiran kita tidak bisa diterima. Jo ilmu yang lah Allah agian kepada kita tidak amuh menerima. Dengan ego kita, dengan kesombongan kita, sehingganya ayat-ayat tadi harajut menyempitkan dada kita sampai kehidupan kita kerana ini. Kalau ayatmu dikokohan, tidak bisa wak bebas menggalih. Kalau ada ayat-ayatmu dikokohan, tambik langkah awak. Nah, dan lain sebagainya. Nah, dan ayat-ayat itu yang kita dustakan. Harajun itu menyempitkan diri kita, dada kita, kehidupan kita, dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu. Dan seketika kita ditanya oleh Allah, alam takun ayati tutsla alaikum? Apakah dahulu tidak pernah ada ayat-ayatku itu dibacakan atas kamu? Dah, jawaban kita seluruhnya. Qalu, mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tadi, nah, mengiciknya, menjawab tanya Allah tadi. Apa jawab kita? Rabbana, ya Tuhan kami, ghalabat alaina, lah mengalahkan atas kami sikwatuna, kejahatan kami, keinginan kami, kesombongan kami, ego kami. Jadi kita mengakui biswa seketika kita lah berada di neraka jahanam itu, kita mengakui, ya Allah, yo kamilah dikalahkan oleh kejahatan kami, kamilah dikalahkan oleh keinginan kami, kamilah dikalahkan oleh nafsu kami, kamilah dikalahkan oleh ego kami. Supaya apa? Ayat-ayatku kita singkirkan. Andai kata ayatku kamu naruang langkah awak, nah kita anjaan jauh-jauh ayatku. Supaya apa? Jalan kita lancar untuk mencari harata, untuk mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Bukankah kejahatan itu yang menjadikan kita mampu untuk mengambil harta orang lain? Bukankah kejahatan itu yang menjadikan kita mampu untuk mengalahkan orang lain sehingga jabatannya bisa menjadi jabatan awak? Karena apa? Itu tadi ego kita, kesombongan kita, kejahatan kita, dan lain sebagainya. Kalaulah itu yang terjadi, nah, wa kunna qauman dhalin, kita pun mengakui, dan adalah kami kini telah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sesat, fasik. Dahulu ketika di dunia, Allah lah menyampaikan kepada kita, iko batihnya, iko halal, iko haram, di tengah-tengahnya ada subhat. Itu kalau dalam bahasa hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Bahwa sesungguhnya yang halal itu jaleh, bayin, jaleh bana, caronyo, bantunya, barangnya. Yang haram pun mantum pula jaleh. Di antara halal dan haram, di tengah-tengah ada yang subhat. Tapi sayang, la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
tidak mengetahui akannya. Yang subhat tadi kebanyakan dari kita manusia. Jadi bukan hanya tidak mengetahui, kadang lah tahu tapi tidak mau tahu. Itu kadang-kadang. Sehingganya kalau lah tak biasa, nah, kita di dalam yang subhat. Faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa saja orangnya yang lah tak biasa masuk ke dalam yang subhat, ini akan masuk ke dalam yang haram. Biasanya beko. Itu di antaranya ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada kita adalah tentang hukum halal haram. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Satu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ba'a kita menegakkan hukum syariat. Sambung. Cara memilih pemimpin. Aduh. Cara untuk berdagang. Aduh. Sosial kemasyarakatan. Aduh. Nah, lengkap seluruhnya. Nah, dan keseluruhannya itu, nah, bisa tidak kita terima? Bukan hanya sekedar diterima, kita amalkan, kita laksanakan ketika itu dalam bentuk perintah, dan kita tinggalkan ketika itu dalam bentuk larangan. Tiba di perintah Allah, nah, laksanakanlah sebatas kemampuan kita. Kalau alun mampu kita untuk payah naik haji karena nah harato kita, pitih kita, rasaki dari Allah alun cupi, tidak usah dipaksakan. Karena tidak ada kewajiban untuk itu. Namun ketika itu berkaitan dengan kewajiban meninggalkan larangan Allah, ayo seluruhnya habis. Tidak ada lah, tidak ada nanti enggak. Jadi hal-hal yang haram habis kita tinggalkan seluruhnya. Hal-hal yang elok laksanakan, karajokan semampu kita. Bara tingkat kemampuan kita, nah segitulah kewajiban yang sampai kepada kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat rahimahullah. Kemudian setelah kita berada di dalam neraka jahanam tadi, lah ditanya oleh Allah. Kemudian kita jawab. Sesudah itu kita memohon kepada Allah. Karena tidak tahu kita berada di dalam neraka jahanam tadi, nah kita meminta kepada Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkan kami ya Allah dari neraka jahanam Tuhan. Keluarkan kami ya Allah. Tidak tahu, tidak sanggup. Apalagi tadi gambarannya di ayat 105 tadi, nah posisi kita dibalikkan. Posisi kita dibalikkan. Kakinya dikabek kate, dah kepalanya ke bawah, dan itu yang dibakar oleh api neraka terlebih dahulu. Bayangkan bapak dan ibu, barasonya kita, kepala kita dibalikan, kemudian dari bawah diduian api. Apinya bukan sembarang api, tapi api neraka. Nerakonya neraka jahanam pula. Na'udzubillah. Siapa mereka yang akan dalam keadaan itu? Nah, kita jadi ke mulut tadi, yaitu waman khaffat mawazin. Dan siapa saja orangnya yang ringan timbangan amalnya. Jadi bapak dan ibu, mereka bukan orang yang bukan orang yang kafir, bukan orang yang tidak beramal saja, tidak. Tak masuk ke dalam orang-orang yang beramal, namun timbangan amalnya ringan karena banyak alasan. Nah,
Alasannya lah kita sampaikan beberapa waktu yang lampau. Dah. Ternyata dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidun, mereka kekal pula di dalamnya. Posisinya lah di balian, kepala ke bawah, kekal pula di dalamnya. Bapak dan Ibu, subhanallah. Ketika kita membaca ayat Allah di dalam surah Al-Mu'minun, apalagi kalau dalam keadaan sendiri, mungkin amu menangis kita jadinya. Kemudian surah Al-Mu'minun itu surah yang ke-23. Dari mulai ayat 99 itu sampai akhir. Baca, syukur-syukur ada yang pakai terjemahnya di rumah. Alhamdulillah karena kalau kita bisa menerjemahkan sendiri. Apalagi kalau kita bisa membaca tafsirnya. Apakah itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih dalam kajiannya, lebih dalam kajian. Sehingga itu akan magihan penyadaran kepada kita untuk beribadah dengan sempurna. Kita beribadah tidak akan bermain-main. Kita beribadah tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Pokoknya utang lapeh Allah tu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi beribadah betul-betul dengan harapan supaya ibadahnya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang banyak, yang berlipat ganda. Dan sesudah kita diagih pahala oleh Allah tadi, pahalanya dah kita bagi-bagi, dah kita hapuskan sendiri. Sampai ke situ. Bukan hanya sekedar kita berusaha dengan ibadah. Ibadah. Bukan. Tapi kita pun harus menjaga pahala dari ibadah itu sendiri. Jangan sampai sio-sio ibadah kita. Maksudnya sio-sio adalah ketika kita beribadah kini diagi pahala oleh Allah, kemudian pahalanya tadi kita hapuskan sendiri. Kita bagi-bagi ke orang, kita agi-agihan ke orang lain. Sementara untuk kita sendiri yang lah panek-panek beribadah tidak dapat apapun. Nah, itulah diantaranya wa man khaffat mawazinu. Disebabkan karena itu tadilah ringan timbangan amal kita. Dan itu sangat jalih disampaikan oleh Allah. Tak taluk doh. Kita tidak akan taluk berada di dalam neraka jahanam itu. Makanya kita meminta kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, akhrijna minha. Keluarkan kami dari neraka ya Allah. Tak taluk kami doh ya Allah. Tapi sayang, fa in udana. Jika orang tadi dikeluarkan dari neraka jahanam, udah nah, ini akan mau ulangnya balik. Kerajo di atas dunianya tadi, yang menjadikan pahala amalannya ringan, diulangnya lo balik. Ya Allah. Kalau dalam bahasa sehari-hari, bentuk tobat sambalado istilahnya. Bantu itu kira-kira. Kalau kita lah berada di dalam neraka jahanam, lah membana-bananya ke Allah. Ya Allah, tidak sanggup kami ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Dan seandainya Allah izinkan untuk mengeluarkan kita dari neraka jahanam tadi, kita akan mengulang kesalahan yang sama. Itu pasti akan kita ulang. Nah, itulah kita manusia Bapak dan Ibu. Lah diagi kesempatan, tidak dimanfaatkan kesempatannya. Bahkan kadang-kadang kesempatan itu dipakai untuk mengulang pula kesalahan yang sama.
Lah diagi kehidupan yang panjang. Kehidupannya tidak dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berkaitan dengan ibadah. Makanya di ujung ayat fa inna zalim, maka bahwa sesungguhnya itu akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang aniaya, menganiaya diri kita sendiri. Bukankah dari dahulu saja kita telah menganiaya diri kita sendiri? Kita telah beribadah, diagian pahala oleh Allah banyak, kemudian pahala tadi kita hapuskan, kita bagi-bagi ke orang. Seolah-olah kita tidak sadar bahasa jerih payah kita, susah payah kita, usaha kita untuk beribadah tadi itu gunanya adalah untuk mendapatkan karunia Allah, rahmat dari Allah. Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Nah, sesudah kita memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna minha, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka jahanam Kau ya Allah. Apa jawab Allah di ayat selanjutnya, ayat yang 108? Qala, Allah berfirman, ihsya'u fiha, tinggallah kamu sekalian dengannya keadaan tadi. Keadaan yang baik, yo keadaan yang tabalik tadi, dibakar oleh api neraka tadi, khalidun tadi, dan lain sebagainya. Sesudah itu, wala tukallimun, dan orang-orang yang lah mantun tadi Tuhan tidak akan pernah dibawa untuk mengicik lagi. Justru kita kamu ngecek lah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ndak amuh mengecek jawab leh. Kok kamu minta awak kasih alai? Kok kamu doa awak kasih alai? Ikut permintaan atau doa orang-orang yang lah berada di akhirat, yang lah selesai puluh sarugo nerakonyo lah selesai kok, masih pulau berdoa meminta kepada Allah. Bapak dan Ibu kaum muslim